Kelesuan sepertinya tengah menghinggapi perekonomian dunia. Dana Moneter Internasional atau IMF bahkan telah menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global hingga 2 tahun ke depan. IMF menduga ekonomi dunia pada 2016 hanya akan tumbuh 3,4% dan pada tahun 2017 diduga tumbuh 3,6%. Pelemahan disebabkan oleh pelambatan pertumbuhan di negara-negara kekuatan ekonomi baru seperti China, India, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Peperangan, terorisme, dan jatuhnya harga minyak ditenggarai menjadi musabab kelesuan ekonomi global. Bahkan turunnya harga minyak menjadi sekitar $30 per barel dari sebelumnya yang pernah mencapai $100 AS per barel menciptakan masalah besar bagi pengekspor minyak di Timur Tengah. Indonesia jelas dapat mengalami yang serius. Pasalnya 60% ekspor Indonesia merupakan produk yang berhubungan dengan energi dan komoditas. Di sisi lain, China menjadi konsumen utama kedua produk tersebut. Maka kita berharap penurunan harga komoditas dan minyak akan memasuki titik balik tahun ini. Kita melihat sampai semester kedua tahun ini ya, atau kita lihat hingga pertengahan tahun. Sehingga untuk pertengahan tahun ini outlook-nya indeks masih memiliki potensi perbalikan arah karena harga minyak yang saat ini $31 per barrel itu masih memiliki potensi pertumbuhan ke 34. Sementara untuk mengantisipasi memburuknya kondisi eksternal, pemerintah berniat memacu pembangunan infrastruktur sejak awal tahun dan mempercepat penyerapan anggaran. Kita berharap upaya tersebut berjalan efektif sehingga Indonesia tidak akan terlalu terpukul oleh gejolak di level global. Ya, Anda masih menyimak iTalk dan kita masih bersama dengan Menteri Keuangan Pak Bambang Brojonegoro. Tadi sudah dikemukakan seperti apa rencana untuk meningkatkan penerimaan perpajakan terutama dengan terobosan berupa pengampunan pajak atau tax amnesty. Dan nanti mungkin 1.500 triliun yang diharapkan penerimaan perpajakan di 2016. Dan itu yang akan dibelanjakan. Ya, yang penting kita memenuhi target dulu tadi yang 1.300, yang pajak saja kan 1.360. Belum bea cukai dan lain sebagainya. Ya, bea cukai lain. Oke. Pemerintah juga kemudian akan menggenjot pembangunan infrastruktur sejak awal tahun. Ya. Bapak sekarang memang punya uang cukup untuk membiayai itu semua? Ya, kita sudah siapkan kebetulan di Undang-Undang APBN 2016. Kami dengan DPR sepakat bahwa pemerintah sudah boleh melakukan pembiayaan. Sejak awal? Pembiayaan sejak sebelum tahun fiskalnya berjalan. Jadi kami sudah melakukan pencarian pembiayaan pre-funding itu sejak Desember kemarin. Dan berapa yang didapatkan, Pak? Kalau tidak salah itu sekitar 50 sampai 60 triliun. Triliun ya? Triliun. Kemudian Januari ini kan kita juga sudah untuk pembiayaan sudah melakukan lelang normal seperti biasa. Yang sebelumnya penerimaan pajak juga sudah masuk kalau Januari ini. Jadi yang sebelumnya free funding yang 50-60 triliun Bapak dapatkan dari pasar uang atau dari pasar uang, dari surat berharga negara yang US dollar. Jadi belum apa-apa udah meminjam dulu lah katakanlah untuk pada. Yang penting kan kita jalankan dulu program infrastruktur ini harus cepat karena kalau kita mengikuti business as usual maka otomatis belanja kita banyak yang terdorong baru di triwulan 2 paling cepat. Dan kemudian penumpukan di akhir tahun dan ada kemungkinan eksekusi yang tidak 100%. Pastilah. Nah, jadi kita ingin perbaiki tingkat penyerapan dan juga distribusi dari proyek itu sendiri. Jadi sejak awal Bapak keluarkan surat utang dan lain sebagainya, dapat uang sekitar 50-60 triliun, lalu itu yang dipakai di awal tahun Januari dan Februari sudah mulai dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Dari perpajakan sendiri? Selama 12 bulan sudah mulai? Januari sudah masuk. Januari itu sudah terkumpul. Kabarnya udah dihabisin sama Bapak. Katanya diijon dulu itu pajak dari tahun kemarin. Itu nggak benar. Jadi masih ada nggak sih ijon pajak ini, Pak? Pertama gini, ijon pajak adalah suatu hal yang sudah berlangsung lama. Bukan berlangsung hanya kemarin, ya. Dan itu jumlahnya terbatas. Ya, kita juga tidak bisa memaksakan semuanya ditarik ke depan. Dan itu kebanyakan hanya angsuran Januari yang ditarik ke Desember. Betul. Jadi hanya itu aja. Ya, tidak ada lagi yang lain karena tidak bisa menarik lebih jauh lagi. Jangan-jangan yang di atas 1.000 triliun dari ijon juga? Ya, tapi sedikit porsinya. Ya, jadi bagaimanapun itu juga terjadi tahun-tahun lalu. Gitu. Jadi kalau Anda membandingkan tahun lalu juga begitu. Ya terus aja seperti itu untuk menutup lagi. Ya, karena itu kita mau bereskan. Ya, kita ingin perbaiki tax administration dengan tadi tax amnesty 1 dan
ekstensifikasi, wajib pajak orang pribadi. Ini hal-hal yang menurut saya masih banyak yang tidak masuk akal di Indonesia ini. Persis. Ini yang mau saya perbaiki. Tapi sekarang ke sisi belanjanya, Pak. Satu bulan ini kemudian apa yang sudah Bapak lakukan? Berapa yang sudah disebar dan diserap? Ya, kalau belanja totalnya mungkin sudah sekitar 8% dari total belanja. Dari total belanja? Total belanja 8%. 8%. Ya, memang masih sedikit, tapi... Iya, betul. Per 12 ya segitulah. Tapi ya saya bandingkan dengan Januari tahun lalu, itu sudah jauh lebih baik. Kemudian yang paling clear adalah belanja modal. Memang jumlahnya Januari ini cuma 1,5 triliun, tapi tahun lalu 100 miliar. Januari Jadi itu, 15 kali lipat kalau mau dibandingkan ya seperti itu. Nah kemudian saya lihat jumlah proyek yang sudah terkontrak itu sudah 25 triliun ya seluruhnya kementerian lembaga. Akan dimulai pada? Ya Januari ini. Januari ini sudah terkontrak kan sudah bisa mulai. Iya sudah bisa mulai. Nah yang sudah menyelesaikan lelang itu 100 triliun. Jadi kami optimis percepatan belanja ini akan bisa membuat distribusi pertumbuhan ekonomi pun lebih merata, tidak lagi mengandalkan kepada semester 2. Yeah. Kalau tahun lalu kan kelihatan sekali kita mengandalkan semester 2 sebenarnya. Pokoknya semester 2 ekonomi pasti bergerak naik dan terbukti. Betul. Dengan 473. Karena memang baru seperti itulah pada saat itu. Kita ingin sekarang jangan sampai kita kehilangan momentum di semester pertama ini. Karena itu memang kita melakukan percepatan belanja ya dengan menggunakan kemampuan budget dan kemudian kita perbaiki dari sisi penerimaan. Oke. Berapa yang Anda harapkan dari belanja negara ini bisa merangsang pertumbuhan di 2016? Nah, gini, pertumbuhan 2016 kalau saya lihat caption yang barusan, kita tidak bisa mengandalkan ekspor, ya. Padahal ekspor biasanya menjadi sumber pertumbuhan pada periode 2010 sampai 2013. Karena komoditas sedang lagi turun. Yeah. Permintaan dari China juga sedang turun tidak sebaik sebelumnya. Jadi kita hanya fokus pertumbuhan kepada 3 hal. Konsumsi masyarakat, investasi, dan konsumsi pemerintah. Di mana APBN itu akan masuk melalui 2, yaitu konsumsi pemerintah dan bagian dari investasi. Nah, kalau kita lihat konsumsi masyarakat, maka yang harus dijaga sekarang adalah inflasi tetap harus bisa dijaga rendah. Ya, karena itu akan menjaga daya beli masyarakat. Sekaligus kalau kita juga tadi belanja APBN lebih cepat, Januari itu sudah terasa denyutnya, maka konsumen akan punya confidence lebih baik. Ekspektasinya lebih bagus ya. Spending lebih banyak. Jadi ini akan membantu konsumsi rumah tangga. Nah, yang kritikal di sini adalah investasi, ya. Karena ini adalah sumber pertumbuhan yang bisa mendorong percepatan pertumbuhan. Nah, investasi pemerintah memang kita menaikkan belanja modal, ya. Tapi kan investasi pemerintah tidak bisa segala-galanya. Tapi paling tidak investasi pemerintah khususnya infrastruktur itu punya dampak yang luar biasa. Infrastruktur ketika dibangun pun sudah memberikan dampak pengganda yang besar. Sebentar, Mas. Anda katakan yang menjadi masalah di investasi. Konsumsi Anda yakin masih tetap stabil? Konsumsi yang itu harus kita jaga stabil, yaitu pertumbuhan di sekitar 5%. Ya, itu kuncinya. Apa yang bisa membuat Anda yakin bahwa konsumsi akan tetap stabil? Daya beli masyarakat kabarnya inflasi. Inflasi harus dijaga. Betul. Inflasi dijaga. Kenapa? Karena inflasi kita sekarang tergantung kepada harga pangan. Dan inflasi Januari itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding Januari 2015 yang deflasi. Ya, itu kan masalah pergeseran musim, ya. Tapi kan kita lihat 2015 inflasinya berapa? Ya 0,4%. Desember 2015. Inflasi 2015 3,35%. Dibanding 2014 8,3. Ya. Jadi kita sudah punya basis inflasi yang rendah, ya. Perkiraan kita Februari, Maret, April itu akan turun. Bahkan bisa deflasi karena itu adalah musim panen, ya. Jadi itu cuma masalah Januari itu memang yang normal yang setengah ini. Ya, memang biasanya Januari itu belum musim panen, ya. Kecuali kalau ada percepatan, ya. Nah, jadi dengan menjaga inflasi khususnya harga pangan plus kita menimbulkan confidence dengan kita pemerintah berani spend duluan, maka masyarakat akan ikut terdorong untuk konsumsi. Dan kalau kita lihat sekarang di setiap kali long weekend itu luar biasa pergerakan. Jadi Anda menilai konsumsi transportasi meningkat luar biasa. Selama inflasi bisa dijaga, konsumsi akan tetap aman. Ya, itulah. Anda tidak perlu katakanlah yang seperti pemerintahan sebelumnya memberikan bantuan langsung pada kalangan rakyat. Itu sudah ada di APBN. Ya, itu Anda nggak usah ngomong, sudah ada di APBN 2016 lengkap. Ya. Ada yang namanya bantuan tunai bersyarat, ada yang namanya untuk kesehatan, ada yang namanya untuk pendidikan. Itu ada semua. Jadi tetap itu akan dijadikan andalan untuk dimentalan. Dana desa juga mungkin. Ya, artinya itu kombinasi yang bisa. Jadi itu sudah ada APBN. Saya bicara yang sesuatu yang luar APBN. Gitu. Kalau APBN sudah ada programnya. Nah, tadi saya kembali. Jadi kuncinya pertumbuhan 2016 adalah investasi.
Karena investasi ini harus didorong lebih tinggi daripada yang cuma 6% di triwulan 4 kemarin. Dan kuncinya bukan lagi investasi pemerintah. Investasi pemerintah tetap harus ada karena dia akan menjadi basis yang besar. Investasi swasta. Jadi kita memang perlu mendorong lebih banyak investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Karena itulah kalau Anda ikuti paket kebijakan ekonomi selama ini, fokusnya cuma 2 itu. Satu, menjaga daya beli masyarakat yang pengaruh ke konsumsi tadi. Dan kedua, perbaikan iklim investasi. Ya. Nah, jadi artinya... Siapa sih sebenarnya swasta yang paling Anda incar untuk bisa terlibat dalam investasi ini? Ya, pertama kita ngomong sektornya. Kalau investasi di Indonesia yang mau kita dorong sebagai yang utama adalah satu, manufaktur. Ya. Dan manufaktur ini kita bicara macam-macam, termasuk padat karya, termasuk padat modal. Yang kedua adalah infrastruktur. Ya. Infrastruktur ini tidak hanya kita bisa lihat sebagai belanja pemerintah, ini sudah menjadi bidang investasi tersendiri yang menarik minat swasta. Ya. Nah, jadi ini 2 hal ini yang kita harapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Apa menariknya bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia? Pertama, pasar yang paling besar di Indonesia, di ASEAN, ya, 250 juta. Kemudian masih growing, ya, pertumbuhan ekonomi 4,79 belum mature. Itu dibandingkan yang lain kita termasuk tinggi loh. Ya, untuk ekonomi yang setara ya, kita nggak bicara ekonomi kecil. Di G20 kita nomor 3 paling tinggi. Ya, dari pertumbuhan. Jadi opportunity-nya masih ada. Kemudian bagaimanapun sumber daya alam itu masih ada di sini. Ya, jadi mereka bisa mengembangkan sumber daya alam itu dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi saya lihat potensi investasi itu masih besar. Yang masih kurang adalah gangguan pada iklim investasinya. Ini yang berusaha diperbaiki secara bertahap melalui paket-paket kebijakan yang sudah dikeluarkan. Gangguan iklim investasi, suku bunga juga di sini masih cukup tinggi. Ya, karena itu kita sangat menghargai BI kemarin sudah mulai mengurangi policy rate yang bisa memberi sinyal kepada bank-bank sudah untuk menurunkan. Kedua, melalui KUR kita coba dorong supaya bank berani ngasih pinjaman 9%. Baik. Cukup optimis, jadi Anda pikir target 5,3% pertumbuhan ekonomi 2016 ini memang masih cukup realistis? Ya, cukup sampai hari ini saya masih melihat itu masih visible. Dari 4,79 tahun kemarin, Anda yakin tahun ini masih bisa di 5,3? Masih visible? Ya, masih visible. Dengan asumsi-asumsi yang mungkin juga... Dengan kuncinya adalah tadi investasinya harus punya laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan 2015 kemarin, plus konsumsi kembali ke teritori 5% pertumbuhannya. Sebenarnya syarat yang boleh dibilang tidak mudah juga itu. Tidak mudah, tapi saya yakin tapi saya akan tanya kalau bagaimana. Tidak ada macam-macam bisa dicapai. Syaratnya juga seperti apa, saya akan tanya tapi di segmen berikut, Pak Menteri. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetaplah di iTalk.